Hai teman-teman, kembali berjumpa dengan Kanala. Di video kali ini Kanala mau bahas tentang saham consumer yaitu Ultra Jaya atau ULTJ. Kita akan bahas daya tarik dari saham consumer khususnya untuk Ultra Jaya dan juga fundamental serta kinerja terbarunya. Nah, buat kamu yang mau belajar saham langsung bersama Kanala, bisa ikuti online course ini. Link pendaftarannya di deskripsi video ini ya. ULTJ atau Ultra Jaya ini merupakan salah satu saham consumer yang sudah cukup lama berada di Bursa Efek Indonesia. Dan saat video ini dibuat, itu satu lembar harga sahamnya sekitar Rp1.485. Jadi dengan 140 ribuan, kamu sudah bisa beli satu lot saham ULTJ. Dan dalam 5 tahun terakhir, harganya sudah naik cukup signifikan ya. Dan kalau kita lihat, Ultra Jaya ini dikenal dengan produk-produk yang sudah sangat terkenal, seperti susu Ultra tentunya, dan juga mereka punya teh kotak, serta berbagai merek minuman lainnya. Nah, ini beberapa fakta menarik tentang emiten ini, bahwa mereka ini merupakan market leader di bidang susu UHT dengan market share-nya sekitar 35% dari susu UHT untuk di Indonesia. Kemudian untuk segmen teh kotak mereka juga memiliki market share yang cukup besar, yaitu mencapai 60%. Jadi ini beberapa daya tarik dari emiten Ultra Jaya ini. Lantas bagaimana fundamentalnya? Apakah bagus? Mari kita lihat data berikut ini. Kalau kita lihat sejak tahun 2016, emiten ini sukses membukukan kenaikan net profit secara berkelanjutan. Pada tahun buku 2020, net profitnya itu mencapai 1,1 triliun rupiah, satu angka yang cukup menarik untuk sebuah saham consumer. Nah, kalau kita lihat sampai dengan 3 kuartal pertama 2021, sayangnya memang mereka mengalami penurunan laba bersih, terutama pada kuartal 3 2021 ini. Agak sedikit menurun secara year on year, jadi itu hal yang harus dipertimbangkan. Nah, ini gambaran kinerjanya. Kalau kita lihat sampai dengan 3 kuartal pertama 2021, secara penjualan itu masih tumbuh dengan signifikan. Tapi sayangnya untuk laba bersih memang mengalami penurunan. Hal ini diakibatkan adanya kenaikan yang signifikan pada pos beban keuangan. Dan ini diakibatkan karena adanya penerbitan MTN dari Ultra Jaya, yang mana itu menciptakan adanya biaya bunga yang harus dibayarkan oleh perusahaan tersebut. Jadi beban keuangannya bertambah. Dan kalau kita lihat ini gambaran atau breakdown dari penjualan Ultra Jaya, kalau kita lihat itu memang masih didominasi dari segmen lokal, dan minuman itu berkontribusi sekitar 5,1 triliun. Masih tumbuh dibandingkan pada periode yang sama di tahun buku 2020. Dan ini kalau kita lihat untuk beban keuangannya, itu yang naik signifikan tadi adalah bunga untuk MTN. Jadi di tahun 2020 si Ultra Jaya ini menerbitkan MTN, dan itu menciptakan adanya tambahan beban keuangan bagi kinerja emiten ini. Nah, kalau kita lihat ini gambaran profitabilitas dari Ultra Jaya secara gross margin, operating, dan juga net profit margin itu tergolong cukup baik. Bahkan untuk data 12 bulan terakhir relatif lebih baik dibandingkan rata-rata 5 tahun terakhir. Kamu bisa lihat di sana seperti apa gross margin dan net profit marginnya. Secara overall menurut kita secara fundamental oke untuk Ultra Jaya ini. Lantas bagaimana dengan valuasinya? Kalau kita lihat di sini ada gambaran balance sheet dari Ultra Jaya ini. Di tahun buku 2020 itu tingkat liabilitasnya naik cukup signifikan diakibatkan oleh adanya penerbitan MTN tadi. Dan kalau kita lihat dari sisi cash flow, kamu bisa lihat dari grafik ini itu memang mencatatkan adanya perubahan negatif pada kas dan setara kas dari emiten Ultra Jaya ini. Lebih detailnya mungkin akan kita bahas di kesempatan-kesempatan yang akan datang. Nah, ini secara rasio kalau kita lihat price earning ratio dari ULTJ ini hanya sekitar 15 kali. Cukup murah untuk saham yang ada di sektor consumer tentunya. Secara PBV dia sekitar 3,2 kali. Nah, secara valuasi memang kalau kita compare dengan berbagai saham consumer lain, ULTJ ini tergolong cukup murah. Nah, kalau dari sisi dividen, kita lihat bahwa di tahun buku 2020 atau pada tahun 2021 mereka membagikan dividen dengan yield yang cukup menarik di sini. Bahkan yieldnya bisa mencapai sekitar 5%. Itulah review Kanala tentang ULTJ. Apakah kamu setuju? Komen di bawah ya, dan jangan lupa untuk subscribe.